Halo, assalamualaikum. Kembali lagi dengan aku di Blog Properti. Hari ini aku akan mereview salah satu rumah di perumahan Sunan Regensi yang lokasinya di Sunan Kalijaga, Berko, Purwokerto. Lokasinya juga dekat dengan Rumah Sakit Umum Margono, pusat pembelanjaan, kota, dan juga beberapa universitas yang ada di Purwokerto. Rumah ini juga memiliki fasilitas yaitu ada masjid, ada playground, lapangan badminton, lapangan basket, jogging track, dan juga ada one gas system untuk keamanannya. Rumah ini juga memiliki 3 tipe, yaitu ada tipe 48, 52, 63 dengan luas tanah yang berbeda-beda. Nah, kali ini aku akan mereview kepada teman-teman yaitu rumah dengan tipe 52. Penasaran kan seperti apa rumahnya? Ikuti aku terus. Oke teman-teman, sekarang aku berada di depan rumahnya. Untuk rumah kali ini aku review yaitu tipe 52 dengan luas tanah standarnya yaitu 116 meter persegi. Karena posisi rumahnya ini di hook, jadi ada kelibat tanah ya teman-teman ya. Sehingga tuh rumah ini tuh terlihat luas seperti itu ya teman-teman. Cakep kan? Nah, sekarang kita lihat bagian atapnya. Nah, untuk atap rumah ini dia menggunakan model pelana ya teman-teman. Bisa lihat sendiri. Terus juga cantik itu loh atapnya ya. Karena dia rumah ini tuh menggunakan mode modern tropis seperti itu teman-teman. Ditambah juga, nah di bagian atapnya ya dia juga ada silingnya dan juga ada kacanya 3 seperti itu. Jadi rumah ini tuh cakep, cantik, punya ciri khasnya tersendiri. Seperti itu ya. Nah, bisa dilihat. Oke, kita lanjut yuk ke sini. Nah, di sini juga ada area carport. Di sini juga ada area carport. Saking luasnya ya teman-teman ya. Aku juga jadi pangling bagus banget. Nah, di sini juga ada area carport teman-teman. Untuk area carportnya juga cukup luas ya. Dengan terus juga dia menggunakan lantai keramik kasar yang bermotif juga. Cantik banget. Seperti itu. Nah, di sini juga ada nih, sini. Di sini juga ada jalan nih kayaknya ini ya jalan menuju masuk rumahnya ya. Oke, teman-teman, tapi bisa juga kalau misalnya taruh motor di sini juga oke. Mobil juga oke, motor juga oke, bisa sih. Cukup luas juga seperti itu. Nah, di sini teman-teman. Nah, kalau misalnya kita lihat rumahnya, teman-teman bisa lihat nggak sih? Ini kan biasanya polos ya. Nah, kalau ini tuh dia dikasih keramik dengan corak. Ini ya, dengan corak kayak abstrak gitu loh. Ya, abstrak gitu. Terus juga klop dengan warna cat dindingnya. Seperti itu ya. Coba dengan dindingnya ini warna coklat keabuan, ini juga warna putih seperti itu. Ditambah juga rumah ini juga dia menggunakan topi-topian yang fungsinya itu untuk melindungi jendelanya agar tidak terkena langsung saat hujan turun seperti itu ya teman-teman. Oke ya, kita lanjut ya. Jendelanya gede ya. Nanti kita review dari dalam aja. Nah, ini juga udah. Nah, di sini teman-teman nih. Nah, sebelum kita masuk ke terasnya, teman-teman pasti melihat kan di sini ada tiang, di mana tiang ini ada 2 ya. Dia untuk berfungsi untuk menghiasi rumah ini tuh biar nggak kosong gitu. Jadi cantik seperti itu. Terus juga ada lampunya. Ini lampunya dari sini ya, udah dari sini ya, dari developernya udah gratis. Lampunya juga klasik ya, namanya juga dia tipe rumah yang modern tropis seperti itu. Nah, lanjut juga. Nah, di sini tadi kan jalan. Ini juga di sini ada taman. Nah, taman. Ini karena posisinya dia di hook ya teman-teman ya, jadi kelihatan luas. Cuman kalau misalnya teman-teman juga punya ide pengen ingin memperluas rumah ini ya nggak apa-apa gitu, karena ini sudah include bareng rumahnya seperti itu. Nah, untuk tamannya ini mungkin teman-teman bisa ya buat kayak rumput-rumput apa sih palsu ya, apa ya zaman sekarang itulah. Rumput bisa, nanam pohon juga bisa nih di sini atau berkebun di sini juga bisa. Oke lah, sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Kalau aku sih ya, kalau aku punya rumah ini tuh pasti aku buat apa coba? Aku buat ini kebun teman-teman, karena aku senang banget. Bunganya cantik-cantik seperti itu. Nah, nanti ya teman-teman. Nah, tidak lupa rumah itu pasti mempunyai teras. Nah, terasnya ini minimalis banget ya teman-teman ya. Mungkin bisa ditambahin kursi lipat di sini juga oke untuk menikmati pemandangan depan rumah ya. Karena view depan rumah ini tuh bagus loh teman-teman. Hijau-hijau gitu. Seperti itu. Nah, kita lanjut ya. Nah, untuk ini
jendelanya itu dia menggunakan ini ya, aluminium, AW juga, seperti itu. Nah ini juga pintunya juga dia menggunakan pintu fabrikasi, dan untuk handle-nya juga dia menggunakan handle tarik kayak gitu. Sini, sebelum kita masuk aku mau ngasih tahu. Nah, jadi di teras ini kan minimalis ya, tapi kita lihat begitu lihat ke atas itu dia ceilingnya tuh tinggi ternyata teman-teman. Kayaknya sih mungkin kalau dari luar tuh kelihatan rumah ini tuh tingkat, sebenarnya enggak, karena dia di bagian terasnya itu dia menggunakan ceiling yang cukup tinggi, terus juga ada kacanya, jadi sehingga tuh cahaya tuh ada di sini gitu loh, jadi terang gitu ya, jadi minim lampu juga sih sebenarnya teman-teman ya, seperti itu. Nah itu dia. Nah untuk keramiknya juga dia menggunakan lantai granit ya, lantai granit juga, gede-gede juga, cocok lah seperti itu teman-teman. Nah untuk begitu bagian fasad rumahnya, penasaran kan bagian dalamnya? Ikuti aku terus. Assalamualaikum. Nah, kita sekarang sudah berada dalam rumahnya. Begitu aku masuk, rumahnya itu open space, lapang dan luas. Oh ya teman-teman, sebelum aku review lebih lanjut, aku mau informasi dulu. Jika kalian ingin di rumah ini, kan bisa loh menentukan pilihan layout rumahnya dari interior dan juga sanitarinya, seperti itu. Dan mungkin kalian juga melihat dinding ini nggak dicat. Kenapa? Karena bagian developernya itu memperbolehkan konsumen-konsumennya tuh menentukan pilihan catnya gitu, sesuai seleranya gitu. Asik nggak sih? Ya nggak sih? Nah, tapi yang perlu diingatkan lagi, untuk layout fasad depan rumahnya itu tidak bisa diubah ya teman-teman ya, karena sudah sesuai standar dari pihak developernya. Jadi cuman boleh dirubah tuh bagian dalamnya saja. Kayak gitu ya teman-teman ya. Nanti takutnya teman-teman beli, kok ini belum dicat, kok ini ya. Sudah kasih tahu ya, seperti itu. Nah oke, kita lanjut review lagi ya. Nah teman-teman, aku mau ngasih tahu. Nah untuk ini dia menggunakan aluminium, pastinya sangat kokoh juga. Terus juga ada jendelanya pasti ya, rumah pasti ada jendela dong. Ini ada jendela bisa dibuka ya, jadi nggak perlu khawatir untuk sirkulasi udara dan juga pencahayaannya di sini ya. Sudah oke banget, seperti itu. Ini bisa dibuka, ini nggak bisa dibuka. Kayak gitu ya. Untuk jendelanya ada 2. Nah kita lanjut. Nah untuk lantainya nih, dia lantainya sudah menggunakan lantai granit teman-teman ya. Lantai granit sudah oke juga, gede-gede juga. Ya bagus. Nah di sini nih, aku suka kalau ada rumah yang menggunakan list ini. Nah di sini ada list. Ini kenapa dibuat list? Karena kayaknya supaya kalau kita membersihkan rumah pakai sapu, jadi dindingnya nggak kotor gitu, aman seperti itu teman-teman ya. Nah kita lanjut bagian atas. Nah rumah ini juga sudah menggunakan plafonnya dari gypsum, dan juga ada lampunya juga dia sudah downlight. Ya sudah downlight, banyak juga nih lampunya nih. 1, 2, 3, 4, 5. Oke teman-teman ya. Oke kita lanjut. Nah, kita lanjut. Di sini ada ruang lagi nih. Nah, ruang ini bisa digunakan juga sebagai ruang keluarga, lapang juga, luas juga. Nah, seperti itu. Nah, di ruang keluarga ini dia juga ada jendela dan juga ada pintu. Nah, itu jendela juga aman ya. Dia bisa dibuka juga. Nah, langsung dapat cahayanya pastinya. Minim lampu lah di sini. Kayak gitu teman-teman ya. Mungkin teman-teman mikir kok di sini kok pintunya banyak banget ya. Ya kenapa di sini dikasih pintu? Karena rumah ini posisinya sudah kan rumah itu posisinya tuh udah hook gitu teman-teman ya. Jadi kalau misalnya teman-teman keluar tuh ya masih ada tanahnya kayak gitu. Lanjut ke sini. Nah di sini juga ada pintu lagi teman-teman ya. Banyak pintu ya, 1, 2, 3. Nah ini pintu lagi, dan di sini juga ada jendela. Nah jendelanya dibuat 3 mungkin biar ruangan ini mungkin terlihat terang gitu ya teman-teman ya. Jendela jadi juga bisa dibuka ya, pada umum juga dia bisa dibuka. Terus juga untuk viewnya ini dia menghadap ke area belakang seperti itu teman-teman. Luas lah, oke banget lah. Oke, seperti itu teman-teman ya. Oke, kita ke area selanjutnya. Nah di sini kita mereview kamar pertama. Kamar pertamanya dia menggunakan pintu fabrikasi. Bagus ya pintunya ya, corak-corak kayak ala princess gitu. Dan handle-nya juga menggunakan handle aluminium ya, sudah kokoh banget. Ini juga sudah aluminium seperti itu. Tanpa berlama-lama lagi, kita review rumah untuk kamarnya. Nah kita sudah masuk di area kamar pertama ya. Nah untuk luas area kamar ini yaitu 3x3 meter persegi, cukup luas juga ya. Nah pastinya juga di sini sudah dilengkapi jendela yang dapat dibuka ya teman-teman ya, dapat dibuka. Kayaknya sebenarnya dari beda sama.
dapat dibuka. Terus juga untuk udaranya tuh pas jendelanya dibuka tuh langsung udaranya masuk semriwing loh, seger gitu loh udaranya. Coba ini bisa dibuka juga ya, tapi jangan nanti kucingnya masuk kalau dibuka. Nah kayak gitu teman, tutup lagi ya. Nah oke, untuk lantainya juga dia sudah all in. Rumah ini tuh dia menggunakan lantai granit juga, terus juga dikasih list juga warna hitam biar dindingnya nggak kotor. Nah plafonnya juga dia sudah menggunakan plafon gypsum, lampunya juga sudah menggunakan lampu downlight kayak gitu. Bisa nih teman-teman naruh single bed di sini oke, lemari sini oke ya, sesuai dengan kebutuhan teman-teman ya. Oke, kita ke area selanjutnya. Oke, kita ke area selanjutnya. Nah, untuk area selanjutnya ini yaitu dia kamar kedua, deket banget ya kamar pertama sama kamar kedua. Nah, kita jelasin dulu nih. Untuk pintunya dia juga sudah menggunakan sama juga pada umumnya, bahan kayu fabrikasi warna putih bagus ya, nggak polos. Ini juga sama juga ya, aluminium. Mari kita buka. Selamat datang di kamar kedua. Oke teman-teman, begitu masuk sama ya, terang, terus juga sudah dilengkapi jendela yang dapat dibuka. Jadi nggak perlu khawatir soal sirkulasi udara, insya Allah ini nggak pengap sama sekali. Oke ya, nah gitu. Nah cuman yang membedakannya itu, untuk view-nya ini kalau kamar kedua ini dia menghadap ke area belakang. Kalau kamar pertama dia menghadap area carport, seperti itu teman-teman ya. Nah untuk luasnya sama juga kayak kamar sebelumnya, 3 meter dikali 3 meter persegi, plafon juga sama pada umumnya. Pokoknya untuk kamar 1, kedua sama, nggak ada bedanya gitu ya. Mungkin teman-teman bisa untuk mereferensikan ruangan ini sebagai kamar anak boleh, ruang kerja boleh, atau ruang bermain anak juga boleh. Seperti itu sesuai dengan kebutuhan teman-teman ya. Kayak gitu. Oke, kita ke area selanjutnya. Hai teman-teman, kita lanjut lagi yuk. Sini. Nah, untuk area selanjutnya ini adalah area kamar mandi di mana pintunya belum dipasang, sanitarinya juga belum dipasang karena yang balik lagi ke informasi awal bahwa untuk di dalam rumahnya itu teman-teman bisa pilih sendiri sesuai selera teman-teman ya dari interior dan juga sanitarinya. Tetapi untuk standar sanitarinya itu kloset duduk ya teman-teman. Tapi kalau misalnya teman-teman mau pakai kloset jongkok juga nggak apa-apa, sesuai dengan kebutuhannya teman-teman lagi ya. Oke, kita lanjut lagi. Ini kamar mandinya cukup luas juga. Dindingnya juga sudah dipasang dengan granit yang cukup tinggi ya teman-teman ya, sehingga mudah dalam perawatan. Lantainya menggunakan lantai keramik juga, keramik kasar juga, jadi nggak mudah licin seperti itu ya. Oke, kita ke area selanjutnya. Oke teman-teman, kita ke area selanjutnya yuk. Nah, untuk area ini yaitu dia area dapur. Yuk kita review. Mari masuk. Nah teman-teman, untuk area dapurnya minimalis ya teman-teman ya, nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil, cukup banget. Dan pastinya sudah dilengkapi jendela yang dapat dibuka, terus juga sudah dapat zinc, dan tentunya juga sudah dilengkapi meja dapur yang dari granit ya teman-teman ya. Dan untuk dindingnya ini dia dari bahan keramik, pastinya mudah dalam perawatan teman-teman seperti itu. Nah yang pentingnya lagi, kalau misalnya teman-teman masak, teman-teman mau bakar-bakaran juga, jendelanya tinggal dibuka aja, jadi sehingga tidak mengembul di area dapur ini seperti itu. Nah, untuk zinknya di situ juga udah ada saluran airnya ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman bilang kok kerannya nggak ada gitu. Ya kerannya belum dipasang kayak gitu. Pastinya dapat keran kok, tenang aja ya. Oke, seperti itu untuk area dapurnya ya teman-teman ya. Kita ke area selanjutnya. Nah, itu dia tadi hasil review rumahnya. Jika teman-teman tertarik, teman-teman bisa langsung datang di kantor pemasarannya. Alamatnya di bawah sini ya, teman-teman ya. Oke, teman-teman, aku pamit undur diri. Terima kasih banyak sudah menemani aku untuk mereview rumah yang tadi. Teman-teman jangan lupa ya untuk like, comment, subscribe, aktifkan notifikasi, dan share ke teman-temannya. Terima kasih, sampai jumpa di review rumah selanjutnya. Assalamualaikum.